Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Yunayar dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS Angkatan 2021. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewajiban mahasiswa PLP di SMA Negeri 3 Surakarta. Halo anak-anak SMA Negeri 3 Surakarta. Nah, bagaimana nih kabar hari ini? Semangat ya yang pastinya. Oke, semangat ya untuk menerima pembelajaran baru dari Pak Rizky. Oke, semangat pastinya. Nah, sebelum itu Pak Rizky ada pantun nih. Jalan-jalan ke Bukit Dumai, cakep. Tak lupa membeli oleh-oleh roti, cakep. Yuk kita belajar sosiologi yang menyenangkan ini bersama Pak Rizky. Oke anak-anak, sudah semangat kan? Oke, pastinya sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran sosiologi hari ini. Nah, kali ini Pak Rizky akan membawakan materi mengenai faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan secara detail mengenai 6 faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja ya Pak Rizky faktor pendorongnya? Yuk kita cari tahu. Nah anak-anak, kemarin anak-anak melihat nggak berita yang sangat heboh ya? Warga Palestina terutama di Gaza itu dibom oleh Israel. Nah hal itu membuat beberapa lembaga swadaya di masyarakat Indonesia memberikan bantuan berupa bantuan sosial kepada para rakyat Palestina yang ada di Palestina. Nah, hal itu merupakan salah satu bentuk dari faktor pendorong interaksi sosial. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, faktor pendorong interaksi sosial itu ada 6 anak-anak atau bisa disingkat ISMC. Imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Mudah bukan? Pastinya mudah ya. Nah, kita akan bahas satu persatu di materi pada pagi hari ini. Semangat ya! Oke, faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi. Kita bahas ya, imitasi adalah proses meniru yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang menirukan apa yang ingin ditirukan secara tidak sempurna. Jadi, di proses imitasi ini, individu ataupun kelompok meniru hanya beberapa unsur saja, seperti cara berpakaian, cara bicara, cara fashion, dan lain sebagainya. Nah, Pak Rizky memberikan contoh, misalkan ketika kalian punya adik di rumah ya anak-anak. Nah, ketika punya adik, nah adik kalian itu melihat tingkah ayah kalian yang sedang menggunakan dasi. Kemudian adik kalian itu mencoba menirukan dengan memakai dasi seperti apa yang dilakukan oleh ayah kalian. Nah, hal tersebut itu merupakan imitasi. Jadi proses meniru yang menirunya ini itu tidak secara sempurna. Nah, berikutnya itu adalah identifikasi. Ini yang nomor 2 ya anak-anak. Nah, identifikasi itu apa sih Pak Rizky? Oke, identifikasi itu berlawanan dengan imitasi. Kalau imitasi meniru secara tidak sempurna, nah identifikasi ini itu meniru sudah secara sempurna. Atau istilahnya hampir sama atau hampir spesifik. Nah, pengertian dari identifikasi itu adalah meniru upaya peniruan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang dilakukan secara keseluruhan atau secara spesifik. Jadi individu ataupun kelompok yang meniru apa yang ingin ditirunya itu sudah hampir spesifik. Nah, Pak Rizky tanya ke kalian anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat artis di beberapa belahan negara Korea Selatan? Pernah ya? Nah, coba amati beberapa artis yang ada di Korea Selatan itu sudah beberapa melakukan operasi plastik, menginginkan dirinya itu sempurna sesuai dengan apa yang dia idolakan.
Nah, hal tersebut itu contoh nyata dari identifikasi. Atau kalian melihat Oli London pernah yang sangat terobsesi dengan Jimin BTS. Nah, itu juga termasuk proses identifikasi. Jadi Oli London ini itu tuh ingin meniru secara spesifik dari penampilan Jimin BTS. Begitu, bisa dipahami anak-anak? Bisa ya, kita lanjut ke faktor pendorong interaksi sosial yang ketiga. Nah, yang ketiga, setelah kita belajar mengenai imitasi dan identifikasi, kita akan belajar sugesti. Sugesti itu apa sih Pak Rizky? Sugesti adalah proses pemberian pandangan ataupun pengaruh yang dilakukan pihak satu kepada pihak lain. Nah, sugesti ini garis besarnya itu pengaruh anak-anak, pengaruh yang diberikan oleh individu ataupun kelompok tertentu kepada individu atau kelompok lainnya. Nah, contohnya, semisal anak-anak pernah sakit. Nah, ketika sakit, anak-anak akan pergi ke dokter ya. Nah, ketika pergi ke dokter, anak-anak ini mengalami sugesti. Bahwasanya ketika kita sakit, kita harus pergi ke dokter. Nah, sugesti ini tuh mengakar kuat. Bahwasanya ketika sakit, itu obat yang paling ampuh itu harus ke dokter. Padahal realitanya kita harus sering olahraga ya anak-anak, biar tubuh menjadi sehat, bugar, makan makanan bergizi, dan menghindari makanan junk food supaya kita tetap sehat. Nah, ini pengaruh dari sugesti seorang dokter yang memiliki kemampuan wibawa dan pengetahuan yang tinggi, seakan-akan pengaruhnya itu besar terhadap pihak-pihak yang mempercayainya. Nah, yang keempat, kita akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial, yaitu motivasi. Oke, kita bedah ya anak-anak. Motivasi adalah proses dorongan yang diberikan oleh individu ataupun kelompok lain kepada diri seseorang supaya seseorang tersebut menjadi bangkit dan semangat. Nah, motivasi ini itu juga berupa pengaruh yang diberikan oleh individu ataupun kelompok supaya dirinya itu tuh menjadi semangat. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak mengikuti sport run? Pernah ya? Nah, misalkan anak-anak mengikuti sport run DBL, kemudian anak-anak meneriakan jargon, semangat untuk supaya timnya menang, pantang menyerah untuk menghadapi lawan tim sebelah. Nah, itu termasuk motivasi anak-anak. Jadi motivasi itu dorongan yang diberikan oleh individu ataupun kelompok supaya yang diberikan dorongan ini tuh lebih semangat untuk menerima rangsangan dari dorongan yang diberikan oleh individu ataupun kelompok. Nah, itu pengertian motivasi anak-anak. Bisa dipahami? Bisa ya? Kita lanjutkan ke poin nomor 5. Setelah kita belajar mengenai imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, dan yang kelima itu kita akan membahas mengenai simpati. Yang keenam nanti kita akan membahas mengenai empati. Oke. Nah, simpati itu adalah proses di mana individu ataupun kelompok tertarik terhadap apa yang dirasakan oleh individu ataupun kelompok lain. Jadi, simpati itu adalah ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, misalkan contohnya anak-anak, ketika anak-anak menghadiri sebuah pesta ulang tahun atau biasanya anak-anak SMA ini Sweet 17. Nah, di Sweet 17 anak-anak itu mengikuti acaranya dengan senang, gembira, kemudian happy. Nah, ini tuh proses simpati anak-anak. Jadi anak-anak merasakan apa yang dirasakan oleh yang ulang tahun tadi. Yang ulang tahun tadi kan bahagia, senang. Nah, ini anak-anak juga mewujudkannya dengan ekspresi yang senang, bahagia, tidak tantrum. Nah, ini tuh merupakan proses simpati yang dilakukan oleh anak-anak.
Nah, simpati ini berbeda loh anak-anak dengan empati. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai empati. Kita nanti cari tahu ya anak-anak, apa perbedaan dari simpati dengan empati supaya kita bisa membedakannya. Empati itu adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi keikut serta merasakannya ini itu disertai dengan aksi atau tindakan fisik atau pemberian bantuan. Nah, perbedaannya dengan simpati, kalau simpati tadi itu hanya merasakan anak-anak apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Tapi kalau dengan empati itu tuh disertai dengan tindakan fisik, yaitu memberikan sebuah bantuan ataupun memberikan sebuah pertolongan. Nah, ini ada bantuan fisiknya. Nah, Pak Rizky contohkan, ketika anak-anak melihat nenek-nenek yang sudah tua tapi mau menyeberang jalan tuh tidak bisa anak-anak. Nah, kemudian anak-anak itu melakukan simpati. Aduh, kasihan sekali ya neneknya tidak bisa menyeberang. Nah, itu kalian mewujudkan sebuah simpati. Nah, kemudian apabila nenek-nenek tersebut kalian bantu untuk menyeberangkan, nah itu proses empatinya. Ada sebuah tindakan fisiknya. Tindakan fisiknya apa Pak Rizky? Yaitu kalian membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Nah, ini ada berupa tindakan fisik yang dilakukan oleh anak-anak ketika menolong nenek tersebut menyeberang jalan. Nah, ini ada tindakan fisik. Tindakan fisik inilah yang membedakan antara empati dengan simpati. Nah, anak-anak, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Nah, tadi Pak Rizky sudah mengajarkan apa anak-anak? Apa? Ya, benar sekali, faktor pendorong interaksi sosial. Jadi tadi ada 6 ya, Pak Rizky singkat IISMC ya. Imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Mudah bukan? Nah, tadi sudah Pak Rizky jelaskan kalau imitasi itu proses meniru tidak sempurna ya. Kalau identifikasi meniru secara sempurna. Terus kemudian tadi ada sugesti, pengaruh yang diberikan orang lain, motivasi berupa dorongan, terus kemudian ada simpati, keikutsertakan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak disertai dengan tindakan, dan yang terakhir itu tentang empati. Empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain disertai dengan tindakan. Nah, keenam faktor pendorong interaksi sosial ini merupakan salah satu bentuk penginteraksian individu ataupun kelompok yang nantinya akan berdampak positif di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Pak Rizky ada quotes nih supaya anak-anak lebih semangat dan happy dalam mengikuti pembelajaran sosiologi. Quotes-nya yaitu, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah proses belajarmu. Nah, jadi inti quotes ini, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru anak-anak, karena dari kesalahan anak-anak ini adalah proses belajar yang akan dilakukan anak-anak di kemudian hari. Nah, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran di next pertemuan. Pak Rizky akhiri, terima kasih atas semangatnya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh Pak Rizky dapat bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Pak Rizky undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Santi Santi Om. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di kemudian hari.